Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk sama-sama bisa melanjutkan pelajaran usul fikih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran dan juga semangat dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang usul fikih, dan kita sudah sampai di pembahasan tentang umum. Kita sudah masuk ke pembahasan tentang umum. Dan pembahasan umum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah al-amalu bil-am. Al-amalu bil-am, yaitu pengamalan dalil yang umum. Bagaimana cara mengamalkan dalil yang umum? Ya, ini yang akan kita bahas, yaitu bagaimana cara mengamalkan dalil yang umum. Penulis mengatakan, yajibul amalu bi umumil lafzil am. Yang wajib adalah mengamalkan keumuman dalil yang umum. Yajibul amal, wajib mengamalkan, wajib melaksanakan bi umumil lafzil am. Wajib melaksanakan keumuman dalil yang bentuknya umum. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz alladzi. Dan alladzi sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya termasuk bentuk kata yang menunjukkan keumuman. Artinya semua orang yang beriman semuanya wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kaidah dalam pengamalan dalil yang umum, yaitu wajib mengamalkan keumuman dalil yang umum hatta yathbutu takhsisuhu, sampai datang dalil yang mengkhususkan. Jadi yang pertama kali dilaksanakan adalah mengamalkan keumuman dalil umum dulu. Dalilnya masih umum, maka kita amalkan keumumannya sampai datang dalil yang mengkhususkan. Kenapa begitu? Li'annal amala binususil kitabi wa sunnah wajib. Karena beramal berdasarkan dengan nas-nas, dengan keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah wajib. Kita beramal dengan keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Kalau keterangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah bentuknya umum, ya kita amalkan keumumannya. Ya, penulis mengatakan li'annal amala binususil kitab wa sunnah wajibun ala ma taqtadihi
dalalatuha. Karena beramal berdasarkan keterangan-keterangan Al-Quran dan Sunnah, beramalnya itu wajib alama sesuai dengan yang dikandung oleh dalil-dalil tersebut, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Kalau dalilnya menunjukkan keumuman, ya kita amalkan keumumannya dalil tersebut. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalika, sampai datang dalil yang menunjukkan sesuatu yang berbeda dari dalil yang umum tadi. Jadi yang perlu kita pahami adalah pengamalan terhadap dalil yang umum hukumnya wajib. Pengamalan terhadap dalil yang umum hukumnya wajib, yaitu wajib melaksanakan keumuman dalil tersebut sampai ada atau datang atau diketahui ada dalil yang mengkhususkan. Ini dia. Jadi pengamalan terhadap dalil yang umum itu hukumnya wajib. Maksudnya kita wajib melaksanakan keumuman dalilnya. Jadi jangan dikhusus-khususin dulu, jangan dikecualikan dulu. Semua yang tercakup dalam keumuman dalil ya kita amalkan. Seperti contoh tadi adalah firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Dalil ini umum. Kenapa umum? Karena pada dalil tersebut menggunakan isim mausul alladzi. Dan isim mausul itu adalah salah satu bentuk kata yang menunjukkan keumuman. Sehingga arti dari dalil tersebut adalah semua orang yang beriman wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya wajib. Semuanya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Mudah-mudahan kalian paham tentang hal ini. Kemudian Mu'allif mengatakan wa idza waradal amu ala sababin khos, jika datang sebuah dalil yang bentuknya umum tapi kedatangan dalil tersebut disebabkan oleh sebab yang khusus. Ada dalil turun baik Al-Qur'an ataupun hadis. Tapi turunnya Al-Qur'an atau hadis tersebut, dalil dari Al-Qur'an atau hadis tersebut disebabkan karena sesuatu yang khusus. Maka dalam hal itu wajabal amalu bi umumihi. Tetap yang wajib untuk kita amalkan adalah keumuman dalilnya. Li'annal ibrata bi umumil lafzi. Karena yang menjadi ibroh, ukuran, yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz. Keumuman lafaznya dalil, keumuman lafaznya Al-Quran atau lafaznya hadis. La bi khususis sabab. Dan bukan yang menjadi patokan atau bukan yang menjadi ukuran adalah pengkhususan sebab. Maksudnya bagaimana? Jadi begini. Jika ada dalil bentuknya umum, dan dalil tersebut datang karena sebab yang khusus, maka kita
tetap menganggap bahwa dalil itu umum. Jika ada dalil bentuknya umum dan dalil tersebut datang karena sebab yang khusus, maka kita tetap menganggap bahwa dalil itu umum. Tidak kita anggap bahwa dalil itu khusus. Ya, kita tetap menganggap bahwa dalil itu umum. Karena ya, kaidahnya adalah li'annal ibrata, ini kaidahnya, karena yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran umumul lafzi, yang menjadi ukuran adalah keumumannya lafaz Al-Quran, keumumannya lafaz hadis, la bi khususi sabab, bukan pada pengkhususan sebab. Jadi sebabnya mah tidak kita hiraukan. Nah, di sini ada contohnya. Apa contohnya? Yaitu hukum zihar. Hukum zihar ini adalah hukum dalam fikih. Apa itu zihar? Yaitu seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau ini aku anggap seperti ibuku. Dengan tujuan dari kalimat tersebut, si suami tidak mau berhubungan suami istri lagi dengan istrinya. Hukum zihar. Dan itu adalah sebuah janji. Jika si suami ingin membatalkan, dan itu adalah sebuah sumpah, bukan janji, dan itu adalah sebuah sumpah bahwa si suami tidak akan berhubungan suami istri lagi dengan istrinya. Dan jika si suami itu ingin membatalkan sumpahnya, menghapus sumpahnya, maka dia harus membayar kafaroh namanya. Nah, itu ada di pembahasan tentang zihar dalam pelajaran fikih. Nah, hukum zihar ini turun karena sebab khusus, yaitu perbuatan sahabat yang bernama Aus bin Somit. Jadi seorang sahabat bernama Aus bin Somit ini suatu ketika dia pernah bilang sama istrinya, kamu ini saya anggap seperti ibuku. Dengan maksud dari si Aus bin Somit ini, dia tidak ingin bergaul lagi, berhubungan suami istri lagi dengan istrinya. Namun keesokan atau beberapa saat kemudian, si Aus bin Somit ini melihat istrinya sedang bersih-bersih. Tanpa sadar dia melihat beberapa aurat istrinya tersingkap, sehingga terjadilah apa yang terjadi, yaitu berhubungan suami istri. Lalu datanglah Aus bin Somit ini kepada Rasulullah SAW dan menjelaskan tentang apa yang terjadi, yaitu dia telah bersumpah zihar tapi dia telah melanggarnya. Kemudian turunlah ayat yang menjelaskan tentang zihar. Yang menjelaskan tentang zihar yaitu suami yang bersumpah dengan zihar dan ingin membatalkan sumpahnya, maka dia harus melakukan kafarah. Nah, di sini kita melihat bahwa hukum zihar itu turun disebabkan karena sahabat Aus bin Somit, disebabkan karena sebab yang khusus, yaitu perbuatannya Aus bin Somit. Namun kita tetap menganggap bahwa hukum zihar ini berlaku untuk semua umat Islam yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya Aus bin Somit. Dengan kata lain, hukum zihar ini tidak hanya berlaku pada Aus bin Somit saja, tidak. Tapi berlaku pula kepada semua orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya Aus bin Somit. Nah, inilah yang dimaksud jika ada dalil bentuknya umum
dan dalil tersebut datang karena sebab yang khusus, maka kita tetap menganggap bahwa dalil itu umum. Ya, kita tetap menganggap dalil itu umum. Ada sebagian mengatakan, iya, dalil ini yaitu tentang zihar ini hukumnya umum, tapi umumnya tidak menyeluruh. Hanya saja umumnya itu berkaitan dengan sifat. Ya, di mana ada sebagian orang mengatakan bahwasanya Aus bin Somit ini istrinya satu. Sehingga hukum zihar itu hanya berlaku bagi siapa saja yang hanya memiliki satu istri. Adapun orang yang memiliki istri lebih dari satu, maka hukum zihar tidak berlaku padanya. Dengan kata lain, jika orang yang memiliki istri lebih dari satu bersumpah zihar kepada salah satu istrinya, lalu dia ingin membatalkan zihar tersebut, maka dia tidak perlu melakukan kafaroh. Berbeda dengan orang yang hanya memiliki satu istri. Jika dia bersumpah zihar, lalu ingin membatalkan sumpah ziharnya, maka dia harus melakukan kafaroh. Nah, pernyataan seperti ini keliru. Pernyataan seperti ini salah. Tetap yang benar adalah dalil yang bentuknya umum, walaupun datangnya karena sebab yang khusus, tetap kita anggap dalil itu adalah umum. Karena dalam dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum zihar, tidak disebutkan apakah suaminya punya istri satu atau punya istri lebih dari satu. Tidak disebutkan. Artinya suami yang memiliki istri satu atau suami yang memiliki istri lebih dari satu, tetap hukum zihar berlaku padanya jika dia berbuat perbuatan yang sama seperti perbuatannya Aus bin Somit. Dan hal ini juga diperkuat dengan dalil di mana seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum air laut, di mana dia berkata, ya, bagaimana hukumnya bersuci dengan air laut, karena air yang ada atau air yang kita bawa, ya, baik itu air minum atau air untuk masak, hanya sedikit. Jadi sekali lagi Ustadz ulangi, sahabat ini bertanya kepada Nabi tentang hukum bersuci dengan air laut. Dia sedang melakukan perjalanan dengan mengarungi laut, lalu bekal air yang dia bawa tidak banyak, sehingga kalau dia pakai bekal air tersebut untuk bersuci, bisa-bisa bekal airnya tidak mencukupi kebutuhan, sehingga dia bertanya, gimana kalau bersucinya dengan air laut? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa air laut itu suci. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya secara umum, air laut suci, dan Nabi tidak mengikat keadaan tersebut dengan keadaan khusus, di mana Nabi tidak mengatakan air laut menjadi suci kalau bekal air kamu sedikit. Tidak, Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi tidak mengkhususkan, tapi Nabi menjawabnya dengan bentuk umum. Nabi mengatakan air laut itu suci, titik. Artinya apa? Nabi mengatakan, mau kamu bawa bekal airnya banyak, mau kamu bawa bekal airnya sedikit, silakan kamu bersuci dengan air laut, karena air laut hukumnya suci, baik dalam keadaan bekal airnya sedikit ataupun banyak. Ini menunjukkan bahwasannya dalil yang turun dalam bentuk umum, dan turunnya dalil bentuk umum tersebut dikarenakan sebab yang khusus, maka tetap yang dianggap adalah keumuman dalil. Khususnya sebab tidak dianggap. Itu dia. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang hal ini, ya,
dalil yang menjelaskan tentang hal ini juga adalah pernah suatu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Nabi, saya mencium seorang perempuan, dan perempuan yang dimaksud di sini bukan anaknya, bukan istrinya, bukan ibunya, artinya perempuan yang bukan mahramnya, perempuan yang bukan halal baginya. Dan dia meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keterangan bagaimana cara bertaubat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam sampai turun ayat yang menerangkan innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Maksudnya perbuatan-perbuatan kebaikan akan menghapus dosa-dosa dari perbuatan keburukan. Lalu sahabat tadi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ayat itu hanya untuk saya? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Ayat itu untuk semua umat Islam. Di sini menunjukkan sekali lagi ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at turun karena sebab khusus. Apa sebabnya? Seorang sahabat datang kepada Nabi dan berkata dia mencium seorang perempuan. Lalu turun ayat secara umum, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Lalu dengan tegas sahabat yang bertanya itu berkata, apakah ayat itu khusus untuk saya? Karena kan ayat itu turunnya gara-gara saya. Maka Nabi mengatakan tidak. Ayat itu berlaku umum untuk semua umat Islam. Artinya dalil bentuknya umum yang datang karena sebab khusus tetap dianggap keumumannya. Adapun sebab yang khususnya tidak digubris, ya, tidak perlu dianggap. Baik, kita kembali lagi ke kitab kita. Lalu penulis mengatakan illa an yadulla dalilu ala taksisil am, kecuali ada sebuah dalil datang mengkhususkan keumuman dalil yang umum, ya, kecuali datang sebuah dalil dan dalil tersebut mengkhususkan dalil yang umum yang datang lebih awal. Jadi ada dalil umum datang lebih awal, kemudian datang dalil yang baru, dan dalil ini adalah dalil khusus yang mengkhususkan dalil yang umum tadi. Bima yushbihu halas sabab, di mana dalil yang khusus itu menyerupai keadaan sebab. Alladzi warada min ajlihi, yang mana dalil khusus itu datang karena hal atau keadaan tadi. Fayukhrijuna bima yushbihuha, maka dikecualikanlah atau dikhususkanlah apa-apa yang semisal dengannya. Nah, maksudnya apa? Baik, kita akan bahas. Jadi gini, jika ada dalil umum, lalu datang setelahnya dalil khusus, maka dalil yang khusus ini mengeluarkan atau mengecualikan beberapa hal yang termasuk dari umum sesuai dengan pengkhususan dalil tersebut. Jika ada dalil umum lalu datang setelahnya dalil khusus, maka dalil yang khusus tadi akan mengeluarkan atau mengecualikan beberapa hal yang termasuk dari umum. Beberapa hal yang termasuk dari dalil umum sesuai dengan pengkhususan dalil tersebut. Apa yang dikhususkan? Misalnya gini, ya, dalil umum itu, ya, dalil umum
mencakup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Dalil umum itu mencakup ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Lalu datang dalil khusus mengecualikan yang D, G, I, L. Nah, berarti kesimpulannya khusus menunjukkan bahwa D, G, I, L sudah tidak termasuk dari dalil yang umum lagi. Sudah tidak termasuk dari dalil yang umum lagi. Artinya, ya, hukum dalil umum hanya berlaku pada A, B, C, E, F, H, J, K. Sedangkan hukum dalil khusus berlaku pada D, G, I, L. Nah, tadinya dalil umum mencakup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Lalu datang dalil khusus mengecualikan yang D, G, I, L. Maka kesimpulannya hukum dalil umum hanya berlaku pada A, B, C, E, F, H, J, K. Mana yang D, G, I, L-nya? Yang D, G, I, L-nya masuk ke dalil khusus. Seperti itu. Ya. Nanti kita akan bahas dengan contoh dari dalil. Sekali lagi kita ulang, jika ada dalil umum lalu datang setelahnya dalil khusus, maka dalil yang khusus mengeluarkan atau mengecualikan beberapa hal yang termasuk dari dalil umum sesuai dengan pengkhususan dalil tersebut. Nah, contohnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang ditalak, yang diceraikan, maka dia harus menahan diri, berdiam diri di rumahnya, tidak keluar ke sana kemari selama 3 kali haid. Dan itu disebut dengan masa iddah, masa menunggu. Jadi perempuan kalau dicerai sama suaminya, ya, maka si perempuan tersebut menunggu selama 3 kali haid. Dan masa penungguan itu disebut dengan masa iddah. Dan pada masa penungguan itu si suami masih memiliki kesempatan untuk baikan dengan si istri. Tapi jika masa iddah tersebut habis, maka ikatan pernikahannya putus atau lepas. Sehingga si istri boleh menikah dengan orang lain. Kalau mau balikan lagi dengan suami yang pertama, maka harus melakukan akad nikah lagi. Itu jika masa iddahnya habis atau putus, selesai maksudnya. Nah, ini dia dalam dalil Al-Quran dijelaskan bahwasannya wanita-wanita yang diceraikan hendaknya menunggu sampai 3 kali haid. Dalil ini menunjukkan keumuman. Dalil ini menunjukkan keumuman. Siapapun wanitanya, kalau dia diceraikan, maka dia menunggu sampai 3 kali haid. Menunggu masa iddahnya sampai 3 kali haid. Itu dalil yang umum. Ternyata ada dalil yang mengkhususkan. Di mana dalil yang mengkhususkan itu menyebutkan bahwasannya wanita-wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya itu bukan 3 kali haid, tapi masa iddahnya sampai dia melahirkan. Jadi kalau misalnya ada wanita hamil maksudnya, kalau ada wanita hamil diceraikan,
maka masa idahnya bukan 3 kali haid, tapi sampai dia melahirkan. Bisa saja ya ketika dia diceraikan, umur kehamilannya baru 2 bulan. Berarti dia masa idahnya sampai 7 bulan lagi. Karena kan lahiran sampai usia kandungan 9 bulan. Bisa jadi lebih dari 3 kali haid berarti. Boleh jadi seorang wanita ketika diceraikan dan dia dalam keadaan hamil, usia kehamilannya udah 9 bulan. Jadi nggak sampai 3 kali haid. Umumnya 3 kali haid itu kan 3 bulan. Boleh jadi ketika dia diceraikan, besoknya dia lahiran. Maka dengan begitu masa idahnya selesai. Masa idahnya selesai. Nah, dalil yang khusus ini mengeluarkan wanita dalam keadaan hamil dari wanita-wanita yang lainnya pada perkara perceraian. Dalil umum mengatakan semua wanita yang diceraikan masa idahnya 3 kali haid. Lalu dalil khusus mengatakan wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil masa idahnya sampai dia lahiran. Artinya dalil yang umum itu hanya berlaku untuk semua wanita kecuali wanita yang sedang hamil. Seperti itu. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang sahih, suatu ketika ada kerumunan orang mengelilingi ya orang yang sedang kepayahan, kecapean. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan bertanya, ada apa ini? Lalu seseorang berkata, ada orang puasa dan dia dalam keadaan safar, atau dia lagi safar tapi dia juga puasa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berpuasa dalam keadaan safar bukanlah perbuatan yang baik. Sekali lagi Nabi mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah perbuatan baik berpuasa dalam keadaan safar. Nah, dalil ini adalah dalil khusus, bukan dalil umum. Ya, dalil ini adalah dalil khusus, bukan dalil umum. Artinya perkataan Nabi tadi bukanlah perbuatan yang baik berpuasa dalam keadaan safar. Hadis ini, dalil ini tidak menunjukkan siapapun orang yang bersafar jangan berpuasa, tidak. Tapi dalil ini adalah dalil yang khusus. Kenapa dikatakan dalil yang khusus? Karena Nabi SAW pernah safar dan dalam keadaan puasa. Dan Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan yang melanggar. Nabi tidak mungkin bersengaja melakukan perbuatan yang salah. Nabi mengatakan bukan perbuatan yang baik, artinya perbuatan yang salah. Apa itu? Berpuasa dalam keadaan safar. Ternyata Nabi sendiri berpuasa dan beliau safar. Artinya apa? Dalil yang menunjukkan bahwasannya bukanlah perbuatan yang baik berpuasa dalam keadaan safar adalah dalil yang khusus. Kenapa hal itu bisa dinyatakan dalil yang khusus? Karena Nabi pernah berpuasa dan beliau dalam keadaan safar. Dan Nabi tidak mungkin melakukan perbuatan yang salah. Dan seorang sahabat pun juga pernah bersafar dalam keadaan puasa dan beliau kuat. Lalu Nabi SAW tidak menyalahkan sahabat tersebut. Nah, jadi begini. Berpuasa dalam keadaan safar. Dalil pertama menjelaskan Nabi melakukan puasa dalam keadaan safar.
Dalil kedua, perkataan Nabi, bukanlah kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Nah, berpuasa dalam keadaan safar. Dalil pertama menjelaskan bahwa Nabi pernah melakukan puasa dalam keadaan safar. Dalil kedua menjelaskan Nabi berkata bukan dari kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Dalil kedua ini bukan dalil umum tapi dalil khusus. Karena kalau dalil ini dalil umum maka semuanya kena. Nabi kena, umat Islam juga kena. Dan tidak mungkin bagi Nabi melakukan sesuatu yang tidak baik. Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, ini menunjukkan bahwasan dalil kedua ini adalah dalil yang khusus. Pengkhususannya bagaimana? Karena dalil ini terucap oleh Nabi SAW ketika melihat seseorang yang puasa dalam keadaan safar dan dia merasa keberatan atau sengsara. Sehingga kesimpulannya, saya ulang dulu, dalil kedua ini bukanlah kebaikan berpuasa dalam keadaan safar, sebabnya orang sengsara dan keberatan untuk berpuasa ketika safar. Sebabnya ada seseorang yang sengsara dan keberatan ketika dia berpuasa dalam keadaan safar. Orang itu kayak jatuh ya. Orang itu sampai roboh, sampai terkapar. Lalu orang-orang pun mengelilinginya. Lalu Nabi SAW datang dan bertanya, ada apa ini? Lalu seseorang berkata, ada seseorang yang terkapar karena puasa dan dia dalam keadaan safar. Lalu Nabi bersabda, bukanlah dari kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Dalil ini khusus hanya bagi orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa dalam keadaan safar. Siapa saja yang merasa berat dalam keadaan safar untuk berpuasa, maka kalau dia berpuasa artinya dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini dalil khusus karena Nabi sendiri pernah berpuasa dalam keadaan safar dan ini yang umumnya. Dan dalil yang kedua ini kan datang karena sebab khususnya seorang sahabat terkapar karena puasa dalam keadaan safar. Tapi dalil ini tidak hanya berlaku pada sahabat itu saja, tapi dalil ini berlaku kepada semua umat Islam yang kondisinya sama seperti sahabat ini. Apa kondisinya? Merasa capek, merasa berat, merasa sengsara kalau maksain puasa dalam keadaan safar. Baik, sehingga kesimpulannya, siapa yang mampu puasa dalam safar maka boleh puasa. Ya. Ini hukum dalil umum karena Nabi SAW melakukannya. Kedua, siapa yang merasa berat untuk puasa dalam safar maka tidak berpuasa. Kalau dia maksa berpuasa maka dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini hukum dalil khusus. Dengan demikian dari kitab kita tadi, yaitu pengamalan
Al-amalu, pengamalan terhadap keumuman dalil. Ya, pengamalan terhadap keumuman dalil, penulis menyebutkan 3 keadaan. Penulis menyebutkan 3 keadaan. Ya. Baik, kesimpulan dari pelajaran kita. Pengamalan terhadap dalil yang umum ada 3. 1. Beramal dengan keumuman dalil. Ya, kita harus beramal dengan keumuman dalil dulu. Pokoknya kalau ada dalil bentuknya umum, ya kita amalin keumuman dalil sampai datang dalil yang mengkhususkan. Beramal dengan keumuman dalil sampai datang dalil yang mengkhususkan, karena kita wajib beramal sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran dan hadis menjelaskan keumuman, ya kita mengamalkan yang umum. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ada dalil umum yang datang karena sebab khusus, maka yang dianggap tetap keumuman dalil. Tidak perlu menganggap khusus. Tidak perlu menganggap sebab yang khusus tadi. Yang kedua, kalau misalnya ada dalil umum datang karena sebab khusus, maka tetap kita anggap dalilnya umum. Jangan kita anggap dalilnya khusus. Seperti hukum zihar tadi. Lalu yang ketiga, jika ada dalil umum lalu datang dalil khusus yang mengkhususkan dalil umum, maka dalil umum hanya diamalkan yang tidak dikhususkan, dan dalil khusus diamalkan sesuai dengan pengkhususannya. Yang ketiga, jika ada dalil umum lalu datang dalil khusus yang mengkhususkan dalil umum, maka dalil umum hanya diamalkan yang tidak dikhususkan, dan dalil khusus diamalkan sesuai dengan pengkhususannya. Seperti tadi tentang masalah talak. Dalil umum menjelaskan semua perempuan yang ditalak maka masa iddahnya 3 kali haid. Ini dalil umum. Dan dalil khususnya, perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai lahiran. Artinya, dalil umum hanya berlaku pada wanita-wanita selain yang hamil tadi. Dan dalil khusus hanya berlaku pada wanita yang hamil saja. Ya, atau kesimpulannya seperti yang tadi Ustadz jelaskan tentang ABCD. Nah ini, dalil umum awalnya mencakup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L awalnya. Kemudian datang dalil khusus dan dia mengkhususkan D, G, I, sama L. Sehingga yang diamalkan adalah hukum dalil umum
hanya berlaku pada A, B, C, E, F, H, J, K. Kemana D, G, I, L-nya? D, G, I, L tidak berlaku pada dalil umum. Karena D, G, I, L sekarang menjalankan dalil yang khusus. Seperti itu. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham dari penjelasan yang Bapak sampaikan. Baik, kita balik lagi sedikit ke buku kita. Misalu ma la dalila ala takhsisihi. Contoh yang tidak ada dalil untuk mengkhususkannya. Maksudnya contoh dalil umum yang tidak ada dalil mengkhususkannya. Jadi cuman umum doang dan dia dinyatakan keumuman, yaitu ayatul zihar. Ayat-ayat tentang hukum zihar. Ayat-ayat tentang hukum zihar ini adalah ayat-ayat yang bentuknya umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Fa inna sabab nuzuliha, sesungguhnya penyebab turunnya ayat zihar ini, zihar Aus bin Samit, zihar yang dilakukan oleh sahabat bernama Aus bin Samit. Wal hukmu amun, namun hukum yang berlaku pada ayat zihar ini bentuknya umum, mencakup semua umat Islam, bukan hanya berlaku pada Aus bin Samit saja. Amun fihi, hukumnya umum pada dalil tersebut. Wa fi ghairihi, wal hukmu amun, dan hukum pada ayat zihar ini umum. Fihi berlaku pada Aus bin Samit, wa fi ghairihi, dan berlaku juga untuk selain Aus bin Samit. Nah, kemudian penulis mengatakan wa misal madallad dalilu ala takhsisihi, dan contoh dalil yang umum lalu datang dalil lain yang mengkhususkan dalil umum tadi. Paham ya? Jadi ada dalil umum lalu tiba-tiba ada dalil umum kemudian datang dalil khusus, dan dalil khusus ini mengkhususkan dalil yang umum tadi. Contohnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, laisa minal birri asyamu fis safar, bukan termasuk dari perbuatan baik berpuasa dalam keadaan safar. Fa inna sababahu, maka sesungguhnya sebab hadis ini, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin, suatu ketika dalam keadaan safar, faro'a zihaman, Nabi melihat ada perkumpulan, ya, ada rame-rame, warojulan qad dzullila alaihi, dan ada seseorang yang dinaungi, ya, dipayungin lah gampangnya gitu, karena dia kayak orang hampir semaput, ya, udah kelelahan. Faqala, lalu Nabi bersabda, mahaza, ada apa ini? Qalu, mereka berkata, soim, ini ada orang puasa tapi kelelahan, ya, hampir-hampir pingsan lah. Faqala laisa minal birri asyamu fis safar, lalu Nabi mengatakan bukan dari kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Fahadzal umum khosun, maka dalil yang umum ini, ya, dalil yang umum ini sebenarnya dalil ini umum. Ini dalil ini umum. Dalil ini umum walaupun sebabnya khusus. Tapi keumuman dalil ini khosun, telah dikhususkan biman yusbihu hala hadzar rajuli. Khusus, nah dalil ini umum tapi pemberlakuannya hanya kepada orang-orang yang memiliki keadaan sama dengan lelaki yang sedang dikerumunin ini. Artinya gini, pokoknya dalilnya yang disampaikan Nabi, laisa minal birri asyamu fis safar, ini dalil khusus bagi orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa dalam keadaan safar. Yang dijelaskan wa huwa man yashukku alaihi siyam fis safar, yaitu siapa yang merasa berat baginya siyam berpuasa fis safar dalam keadaan safar. Wa dalilu ala takhsisihi, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya